Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Sobat literasi Semaspace dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah untuk bisa menjalankan ibadah puasa dan ibadah-ibadah lainnya di bulan suci Ramadan tahun ini. Kita mohon kepada Allah semoga amal ibadah kita dapat diterima dan kita digolongkan menjadi hamba yang bertakwa di akhir Ramadan nanti. Sobat literasi Semaspace yang berbahagia, kita manfaatkan bulan suci Ramadan ini dengan melakukan banyak kebaikan. Dan di antara kebaikan yang dapat kita lakukan adalah kita membaca, memahami, atau mendengarkan pengetahuan-pengetahuan baru yang bisa bermanfaat untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Dan di antara buku yang rekomendasikan untuk bisa kita pelajari, salah satu karya dari seorang ulama besar, karya fenomenal yang disusun oleh Syekhul Islam Al-Imam Al-Alamah Al-Mutqin Al-Hafidh Samsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Syekh Taqiyuddin Abu Bakar yang berjudul Ad-Da' wa Ad-Dawa. Kitab ini berisi tentang berbagai macam penyakit hati yang membahayakan dan resep pengobatannya. Dalam hadis Rasulullah SAW menyampaikan, Inna fil jasadi mudghatan, idza soluhat soluhat jasadu kulluh, wa idza fasadat jasadu kulluh, ala wahiyal qalbu. Bahwa di dalam tubuh manusia itu terdapat segumpal daging. Jika segumpal daging itu baik, maka akan baik keseluruhannya, dan jika segumpal daging itu jelek, maka akan jelek keseluruhannya. Dan itu yang kita sebut dengan hati. Maka hati harus kita jaga semaksimal mungkin dari berbagai macam kotoran yang akan melingkupinya. Dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan bahwa kotoran hati yang sangat berbahaya itu adalah dosa dan maksiat. Beliau menyebutkan bahwa Nabi Adam alaihissalam dan istrinya Sayyidah Hawa itu dikeluarkan dari surga itu karena perbuatan dosa dan maksiat yang dilakukannya dengan melanggar perintah Allah, yaitu memakan buah khuldi. Kemudian kita juga tahu bahwa iblis yang dulunya itu merupakan jin yang soleh itu dikeluarkan dari kerajaan langit itu karena dosanya membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita ketahui bahwa kaum Ad, kaum Samud, kaum Nabi Lut itu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala itu karena dosa-dosa yang mereka lakukan. Lebih jauh lagi, dosa itu bisa menyebabkan terhalangnya seseorang dari rizki. Sebagaimana Rasulullah itu menyampaikan bahwa innar rajula la yuhramur rizqa bidzambi yusibuhu. Sesungguhnya seseorang itu benar-benar terhalangi dari rizki karena dosa yang dilakukannya. Maka pada kesempatan kali ini dalam salah satu bagian kitab ini Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan tentang pembagian dosa, di mana dalam kitab ini dosa itu dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama adalah dosa malakiyah. Dosa ini berkaitan dengan sifat-sifat rububiyah Allah. Yang termasuk dalam dosa ini adalah syirik, di mana dalam syirik itu menjadikan sesembahan lain bersama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan dosa yang paling besar, yang dosa ini bisa menyebabkan pelakunya itu kekal di neraka. Kemudian dosa yang kedua disebut dengan dosa-dosa syaitoniyah. Dosa syaitoniyah ini adalah
melakukan perbuatan syaitan seperti kedengkian, kesesatan, penipuan, makar, dan lain sebagainya. Dosa ini adalah satu tingkat di bawah dari dosa malakiyah tadi. Kemudian yang ketiga ada namanya dosa sabi'iyah. Dosa sabi'iyah ini adalah dosa permusuhan, kemarahan, pertumpahan darah, menindas kaum lemah, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir itu adalah dosa bahimiyah, yaitu dosa yang berupa ketamakan, keinginan kuat untuk memenuhi syahwat perut dan kemaluan, sehingga melahirkan zina, pencurian, kikir, pelit, pengecut, keluh kesah, dan lain sebagainya. Dan dosa-dosa tersebut itu akan berdampak pada hati, dan hati yang jelek akan berdampak pada keseluruhan tubuh manusia. Maka dari itu, sobat Smasbes yang dirahmati Allah, di bulan suci Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia berupa penghapusan dosa. Dan itu dapat kita lakukan dengan berbagai macam ketaatan yang kita lakukan. Maka semoga di bulan ini kita dapat melakukan amal kebaikan yang menghapus dosa-dosa kita, sehingga hati kita menjadi bersih. Dan dengan hati yang bersih, maka ucapan kita akan baik dan perilaku kita akan baik. Dan jika sobat Smasbes ingin lebih lanjut memahami kitab ini, bisa mencari di toko buku terdekat yang kitab Ad-Da' wa Ad-Dawa. Demikian literasi pada kesempatan kali ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.